Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang mengorganisasikan data. Siapkan alat tulis kalian dan catat informasi penting untuk menjawab pertanyaan di ELKPD. Selamat belajar! Mengorganisasi data adalah proses menampilkan data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Tujuan mempelajari materi mengorganisasikan data adalah untuk memahami cara-cara mengumpulkan, mengelompokkan, menyajikan, dan menganalisis data secara efektif dan efisien. Dalam materi mengorganisasikan data, ada 3 submateri. Yang pertama yaitu jangkauan, yang kedua tabel distribusi frekuensi, dan yang ketiga adalah histogram. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kumpulan data. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menunjukkan jumlah data yang termasuk dalam setiap kelas atau interval. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, ada rumus yang harus kita ketahui. Rumus yang pertama yaitu rumus jumlah kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,33 log n, di mana n itu adalah banyak data. Untuk mencari rumus log itu menggunakan kalkulator. Selanjutnya yaitu rumus panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi dengan jumlah kelas. Selanjutnya batas bawah kelas, rumusnya tepi kelas bawah dikurang 0,5. Dan sedangkan untuk batas atas kelas itu tepi kelas atas ditambah dengan 0,5. Histogram adalah grafik yang menunjukkan frekuensi data dalam bentuk batang vertikal yang bersebelahan. Ini adalah contoh histogram. Contoh masalah kontekstualnya adalah Pak Ferry adalah seorang dokter di Puskesmas Kuala Tungkal. Pak Ferry ingin mengetahui kondisi kesehatan peserta didik kelas 7C di MTSN 1 Tanjung Jabung Barat yang dilihat dari data berat badan peserta didik tersebut. Buatlah tabel distribusi frekuensi dan histogram dari data berat badan tersebut agar mudah dianalisis dan dipahami. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual tersebut, cara yang pertama yaitu mendata berat badan peserta didik. Setelah didata, data berat badan peserta didik tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Terlihat pada tabel sudah ada 8 peserta didik yang sudah didata berat badannya. Ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita harus mencari jangkauan. Jangkauan rumusnya adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Pada tabel berat badan ini kita akan mengurangkan berat badan terbesar dengan berat badan terkecil. Pada berat badan terbesar yaitu adalah gali, yaitu 50. Dan berat badan terkecil adalah varen, 40. Jadi 50 dikurang 40 sama dengan 10. Jadi jangkauannya adalah 10. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas. Jumlah kelas rumusnya adalah 1 ditambah 3,33 log n, di mana n itu adalah banyak data. Datanya adalah 8 karena ada 8 peserta didik yang telah didata berat badannya. Jadi 1 ditambah 3,33 log 8. 1 ditambah 3,33 log 8 itu hasilnya pada kalkulator adalah 0,903. Jadi 1 ditambah 3,33 dikali 0,903 hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas adalah rumusnya jangkauan dibagi dengan jumlah kelas. Jangkauannya yaitu 10 dan jumlah kelasnya adalah 4. Jadi 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Kita bulatkan ke atas menjadi 3. Setelah kita mendapatkan jumlah kelas yaitu 4 dan panjang kelasnya yaitu 3, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Terlihat pada tabel distribusi frekuensi berat badan peserta didik MTS Laboratorium ada 4 kelas, di mana terlihat pada tabelnya itu ada 4 kolom ke bawah. Dan untuk panjang kelasnya yaitu rentang nilai antara 40 sampai 42 yaitu 3. 40, 41, 42 rentangnya 3. Dan untuk 43 sampai 45 itu rentangnya juga 3. 43, 44, 45 dan seterusnya. Untuk frekuensi itu sendiri adalah banyaknya data. Nah,
Untuk data berat badan ini, frekuensi berat badan 40-42 ada 3, di mana 3 itu adalah 3 peserta didik yang memiliki berat badan dari berat badan 40 sampai dengan berat badan 42, yaitu ada Aflah, ada Moza, dan ada Siva, dan begitu juga seterusnya. Untuk batas kelas itu rumusnya untuk batas kelas bawah itu dikurang 0,5, dan sedangkan untuk batas kelas atas itu ditambah 0,5. Data pertama yaitu 40 sampai 42. Nah, untuk tepi kelas bawahnya itu 40. Jadi 40 dikurang 0,5 yaitu sama dengan 39,5. Sedangkan untuk tepi kelas atasnya yaitu 42. 42 ditambah 0,5 sama dengan 42,5. Begitu juga seterusnya. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi, kita akan membuat histogram dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, langkah-langkahnya yaitu tulis batas bawah dan batas atas kelas pada sumbu horizontal, tulis frekuensi tiap kelas pada sumbu vertikal, gambar persegi panjang yang tingginya sesuai dengan frekuensi kelas dan lebarnya sesuai dengan panjang kelas. Nah, setelah kita mengikuti langkah-langkah tersebut, jadilah histogram seperti ini untuk data berat badan peserta didik di MTS Laboratorium. Kesimpulan dari penyelesaian masalah kontekstual tersebut adalah dengan tabel distribusi frekuensi dan histogram, data menjadi mudah dianalisis dan dipahami. Sekian penyampaian materi tentang mengorganisasikan data. Buatlah tabel distribusi frekuensi dan histogram dari data berat badan peserta didik di kelasmu agar mudah dianalisis dan dipahami.